dan terutama Bapak Umar selaku peserta yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung masuk ya pada pada presentasi dari Pak Umar. Kepada Pak Umar kami silakan. Ya, izin share screen dulu. Siap. Tidak usah gugup, Pak. Ya. Biasa saja. Ya. Tarik nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aram Firdaus, SIP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Niputi Dewi, STMM selaku coach saya. Yang saya hormati Ibu Suwarni Yasin, AMG selaku mentor dan pimpinan saya di Puskesmas Kiai Lompa. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Akbar SK selaku host dan evaluator pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Umar Al-Faruqi. Saya bekerja sebagai perawat terampil di UPT Puskesmas Kiai Lompa. Saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berjudul Peningkatan Kepatuhan Petugas Ruang Rawat Inap dalam Pemilahan Sampah Medis Infeksius dan Non-Infeksius di UPT Puskesmas Kiai Lompa. Latar belakang, kondisi saat ini rendahnya kepatuhan petugas ruang rawat inap dalam pemilahan sampah medis, infeksius, dan non-infeksius terlihat dari masih adanya petugas yang membuang sampah medis tidak sesuai dengan golongan sampah. Hal itu terlihat dari masih bercampurnya sampah medis, infeksius, dan non-infeksius di UPT Puskesmas Kiai Lompa. Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis, infeksius, dan non-infeksius, sehingga dapat mengurangi risiko kontaminasi silang atau infeksi nosokomial. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan petugas akan pentingnya pemilahan sampah medis, infeksius, dan non-infeksius di Puskesmas Kiai Lompa, dan mampu menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter dalam melakukan fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan pengamatan, adapun permasalahan atau isu-isu aktual yang ditemukan di UPT Puskesmas Kiai Lompa. Isu pertama yaitu kurangnya kesadaran petugas dalam menerapkan 5 momen cuci tangan di Puskesmas Kiai Lompa. Kedua, rendahnya kepatuhan petugas ruang rawat inap tentang pemilahan sampah medis, infeksius, dan non-infeksius di Puskesmas Kiai Lompa. Yang ketiga, belum optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan di ruangan rawat inap Puskesmas Kiai Lompa. Dan isu yang keempat adalah belum optimalnya penggunaan teknologi dan pengelolaan laporan bulanan program kesehatan di Puskesmas Kiai Lompa. Penetapan isu. Dalam menetapkan isu, pertama saya menggunakan teknik analisis APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Keempat isu ini memenuhi syarat untuk dicari penyebabnya. Dan saya akan mencari lagi isu prioritas dengan menggunakan teknik analisis USJ, dengan menggunakan teknik scoring. Dan adapun isu prioritas yang saya temukan adalah rendahnya kepatuhan petugas di ruang rawat inap dalam pemilahan sampah medis, infeksius, dan non-infeksius di Puskesmas Kiai Lompa. Apabila isu tersebut tidak terselesaikan, maka dampaknya pelaksanaan dan pelayanan medik di ruangan rawat inap menjadi kurang optimal dan mutu pelayanan menurun serta meningkatkan risiko infeksi dan penularan penyakit. Sebelum saya mencari gagasan penyelesaian isu, terlebih dahulu saya mengidentifikasi penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Adapun penyebab masalah yang saya temukan adalah: pertama, kurangnya kesadaran akan risiko infeksi. Kedua, petugas belum mengikuti SOP pemilahan sampah medis. Dan yang ketiga adalah kurang tersedianya tempat sampah medis di UPT Puskesmas Kiai Lompa. Dan kurang terpajangnya informasi tentang pemilahan sampah medis. Ke kegiatannya Pak Umar. Ya, kan? Ya.
Rencana kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah persiapan kegiatan habituasi. Yaitu tahapannya pertama, melakukan konsultasi kepada mentor tentang kegiatan habituasi yang akan dilakukan. Kemudian berkoordinasi dengan rekan-rekan petugas ruang rawat inap tentang tempat dan waktu kegiatan sosialisasi. Dan yang ketiga, membuat lembar monitoring dan daftar hadir kegiatan sosialisasi. Dalam melakukan konsultasi kepada mentor, saya mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu pertama, berorientasi pelayanan, yaitu saya akan melakukan kontrak waktu kepada mentor dengan sopan dan santun untuk melakukan kegiatan, untuk konsultasi rencana kegiatan. Kemudian, kedua, akuntabel, yaitu saya hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk melaksanakan konsultasi, dan saya melakukan konsultasi dengan jujur dan tanggung jawab tentang apa yang akan saya lakukan. Kemudian kompeten, saya akan menerima saran dan masukan dari mentor guna untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas saya untuk melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin. Kemudian harmonis, saat melakukan konsultasi dengan mentor, saya akan menjaga sikap dan perilaku sehingga tercipta suasana yang kondusif, dan saya akan menghargai arahan yang diberikan oleh mentor. Kemudian loyal, memegang teguh ideologi Pancasila. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam melakukan konsultasi kepada mentor. Kemudian adaptif, saya akan bersikap proaktif dalam melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian kolaboratif, dalam melakukan kegiatan aktualisasi, saya butuh kerjasama dari mentor dan teman-teman sejawat untuk terciptanya hasil yang memuaskan. Kemudian kegiatan kedua adalah membuat standar operasional prosedur SOP pemilahan sampah medis. Tahapan kegiatannya adalah mencari referensi dan mengumpulkan bahan SOP. Kemudian menyusun SOP, dan yang ketiga meminta pengesahan SOP yang telah disusun kepada pimpinan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membuat media informasi berupa poster, leaflet, dan stiker pemilahan sampah medis. Tahapan kegiatannya adalah membuat rancangan poster, leaflet, dan stiker. Kemudian yang kedua, konsultasikan hasil rancangan poster, leaflet, dan stiker kepada pimpinan. Dan yang ketiga, mencetak poster, leaflet, dan stiker. Dan yang keempat, menempel poster dan stiker. Kegiatan keempat adalah melakukan sosialisasi SOP pemilahan sampah medis dan risiko infeksi dan penularan penyakit. Tahapan kegiatannya adalah membagikan leaflet dan daftar hadir kepada teman-teman petugas. Kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada teman-teman petugas ruang rawat inap. Dan yang ketiga adalah melakukan simulasi sesuai dengan SOP pemilahan sampah medis. Kegiatan kelima adalah evaluasi dan monitoring kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis. Tahapan kegiatannya adalah melakukan monitoring dan dokumentasi kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis. Kemudian memeriksa dan membandingkan hasil monitoring kepatuhan teman-teman petugas dalam pemilahan sampah medis. Kemudian membuat laporan monitoring kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan adalah di minggu pertama saya akan melakukan persiapan kegiatan habituasi dan membuat SOP pemilahan sampah medis. Di minggu kedua saya akan melakukan kegiatan yang ketiga, yaitu membuat media informasi berupa poster, leaflet, dan stiker. Di minggu ketiga saya akan melakukan sosialisasi SOP pemilahan sampah medis dan risiko infeksi. Dan di minggu keempat saya akan melakukan evaluasi dan monitoring kepatuhan petugas dalam pemilahan sampah medis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar atas presentasinya. Silakan di stop share dulu. Dan selanjutnya kami silakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan gambaran dukungan selama rancangan ini akan dilaksanakan di unit kerja. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak penguji, host dan host pada paparan rancangan kegiatan aktualisasi dari nenek dasar ASN dari Umar Al-Faruqi AMD CAP. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita mendapatkan kesempatan dan kesehatan sehingga kegiatan ini terlaksana sesuai dengan rencana. Baiklah, saya akan memberikan masukan untuk peserta Umar Al-Faruqi AMD CAP, salah satu staf perawat di Puskesmas Kailompa setelah melihat rencana kegiatan aktualisasi, yaitu gagasan peningkatan kepatuhan petugas ruang rawat inap dalam penilaian sampah medis infeksius dan non-infeksius dengan melakukan sosialisasi standar operasional prosedur atau SOP. Tentunya gagasan ini sudah melalui tahapan, yaitu sudah dikonsultasikan kepada kami. Terus yang kedua, melalui pengamatan langsung juga, karena yang bersangkutan juga sebelum ikut pelatihan sudah sempat melakukan jaga di ruang rawat inap, karena di sana jadwalnya itu 24 jam, dari pagi sampai besok paginya. Jadi tentu peserta ini sudah melakukan pengamatan langsung, dan memang dalam hal pembuatan SOP ini di puskesmas itu belum ada yang tertulis dalam hal pemilahan sampah ini. Dengan adanya gagasan ini, karena kebetulan kami juga persiapan untuk reakreditasi puskesmas, jelas ini sangat penting bagi puskesmas untuk penilaian nanti. Dengan adanya rencana aktualisasi ini yang kami sudah terima tentang rencananya, yaitu yang terutama untuk SOP ini bisa dilaksanakan di puskesmas, terutama untuk petugas, karena kami akui di sana petugas yang SN perawat hanya 3 orang. Alhamdulillah tahun ini kami dapat 2, jadi menambah tenaga di Puskesmas Kailompa. Dan Puskesmas Kailompa itu terkenal dengan puskesmas yang jauh juga, dengan dana yang tidak terlalu banyak, baik itu dari PUK maupun KPKasi. Dengan adanya tenaga laksar ini, dengan adanya ide mereka, mungkin bisa menambah, bisa meningkatkan pelayanan di puskesmas, terutama untuk SOP, karena syarat untuk akreditasi itu tersedianya SOP di semua tempat pelayanan. Dan ini berhubungan juga dengan keselamatan, terutama untuk petugas, mungkin alay atau apa. Dengan adanya SOP, mungkin mereka selalu membaca, jadi SOP ini bisa dibagikan atau disosialisasikan untuk, karena perawat juga banyak yang masih honor, yang ASN hanya berapa orang saja, yang dulu hanya 3 orang tambah 2, itu Trisno sama Umar. Nah, mungkin bisa dapat meningkatkan pelayanan di UPT Puskesmas Kailompa. Dan SOP ini hanya untuk petugas, jadi setiap akan ditempel di tempat-tempat pelayanan seperti UGD, ruang rawat inap. Dengan adanya SOP ini, mereka selalu membaca dan mengurangi risiko dari keselamatan dari petugas, khususnya perawat-perawat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor atas gambaran dukungannya. KBS selanjutnya kami silakan ke Pak Arhan dan juniornya untuk memberikan tanggapan serta saran-sarannya atas rancangan tersebut. Baik, terima Silakan. kasih banyak Bu Dewi selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf saya ada kedatangan tamu kecil. Tidak bisa tidak diambil karena nanti nangis dia. Kemudian terima kasih banyak juga main mata dulu sama Oma. Main mata. Bagaimana main mata? Senyum yang dia berikan. Aduh. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Mentor yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Pak Umar dalam seminar rancangan aktualisasi. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran, singkat gambaran umum terkait dengan kondisi yang ada dan memberikan penguatan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Umar. Terima kasih untuk Pak Umar yang sudah menyusun laporan dengan cukup baik. Ya, ada beberapa saran, masukan, dan pertanyaan dari saya. Mohon disimak dan dicatat. Nanti juga boleh dicek di kolabjarnya untuk catatan-catatan dan saran masukan saya. Yang pertama, Pak Umar, berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu, apa sih kaitannya dengan agenda 3, Pak Umar? Ya, Pak. Pak Umar, berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu, apa kaitannya dengan agenda 3? Kaitannya itu yang masih kurangnya keprofesionalan dari petugas kesehatan di Puskesmas Kelompa. Belum melakukan fungsinya secara baik, yaitu fungsi, adapun tugas dari perawat adalah memberikan rasa tenang dan nyaman, lingkungan yang tenang dan nyaman kepada pengunjung atau masyarakat dalam melakukan kunjungan ke puskesmas. Oke. Kemudian Smart ASN, kurangnya media informasi tentang pemilihan sampah medis di Puskesmas Kelompa. Oke. Informasi seperti apa, Pak Umar? Seperti poster, Pak, belum ada. Leaflet. Poster dan leaflet. Begitu juga SOP, belum ada SOP di Puskesmas. Kemudian untuk bab 1, Pak Umar nanti diperbaiki masih menggunakan aturan yang lama. Ya. Kemudian untuk manfaat aktualisasi ini, apakah ada manfaat yang diberikan untuk daerah, Pak Umar? Ada, Pak. Apa itu manfaatnya? Meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk daerah. Lebih ke apa dia? Puskesmas terakreditasi. Pak Umar, Ya, Pak. apa manfaat untuk daerah? Puskesmas. Berkontribusi terhadap misi. Berkontribusi Bupati, terhadap misi yang kedua, Pak. Apa Yaitu itu misi meningkatkan kedua? sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat lebih maju dan berdaya saing. Nah, itu salah satunya. Kalau untuk organisasi bisa membantu proses akreditasi, ya kan? Bisa memberikan informasi, dokumen. Jadi nanti ditambahkan dalam laporannya ya, Pak Umar, terkait dengan manfaat untuk daerah. Kemudian saya ke kegiatan 2, tahapan 2. Di situ ada nilai akuntabel. Perilaku apa sih yang nantinya akan diterapkan oleh Pak Umar atau yang akan dilakukan oleh Pak Umar pada saat melaksanakan kegiatan 2, tahapan 2, khususnya nilai akuntabel? Coba berikan sedikit penjelasan ke saya. Saya akan menyusun SOP dengan jujur dan tanggung jawab. Dan saya akan mengikuti SOP tersebut.
Oke, hanya itu? Apa Kak. kata kunci untuk akuntabel? Tanggung jawab. Hmm? Tanggung jawab. Oke, dalam penyusunan SOP, saya bertanggung jawab atas penyusunan dari SOP tersebut. Dan saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh SOP berkaitan dengan pemilahan sampah. Itu aja intinya. Ya, inti dari akuntabel adalah Tanggung jawab. nah itu bertanggung jawab. Kemudian kegiatan 5, Pak Umar. Pak Umar, kegiatan 5 nanti laporan hasil monitoringnya ini nanti tolong dilampirkan pada saat kita ketemu di seminar aktualisasi, ya. Ya, Pak. Kemudian dalam penyusunan nanti laporan aktualisasi, saya mohon nanti untuk merincikan jadwalnya hari per tanggal agar jelas pemanfaatan waktu yang digunakan oleh peserta selama 30 hari kerja. Ya. Ya, Pak. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Jadi 30 hari kerja harus full semuanya. Kemudian Pak Umar upload proses mingguan ya di Kolabjar, laporan mingguan untuk mengetahui progres dari peserta. Ini untuk diketahui oleh penguji dan coach tentunya. Kemudian terus berkonsultasi dengan coach dan mentor, laporkan setiap perkembangan, meminta izin kepada mentor apa yang mau dilaksanakan, kegiatan apa, tahapan apa. Lengkapi bukti-buktinya, baik itu foto, dokumen, dan video. Untuk dilampirkan nanti pada saat kita ketemu di seminar aktualisasi secara klasikal tatap muka. Dan Pak Umar, Ya, Pak. cukur kumisnya kalau ketemu dengan saya di pelaksanaan klasikal. Ya, Ya, Pak. kalau ketemu saya nanti di pembinaan sikap perilaku ataupun ketemu saya nanti di toli-toli masih ada kumisnya, wah itu bahaya. Ya, jadi di awal sudah saya sampaikan bahwa harus rapi rambut dan kumis. Dasinya rapihkan, Pak Umar. Jangan bengkok-bengkok. Jangan nanti lebih rapi. Ini mas-mas yang datang ke kantor itu nawarin apa, Pak Umar? Biasanya panci ya kan? Kita harus lebih rapi. Tunjukkan dong kita ASN. Ya? Oke. Kemudian terima kasih Bu Mentor yang sudah bersedia hadir. Semoga Ibu Mentor selalu dalam keadaan sehat, dipermudah dalam setiap pekerjaannya. Dan kami memohon bantuan juga kepada Ibu Mentor untuk dapat memberikan penilaian nanti sikap perilaku kepada Pak Umar dan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Kami berharap penilaian dari mentor, penilaian secara objektif apa yang dilihat, dirasakan, dan penilaian tersebut untuk membangun pelatihan atau memperbaiki pelatihan jauh lebih baik lagi ke depannya, terutama di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Sekian dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Mentor dan Pak Umar. Sampai ketemu di pelaksanaan ujian seminar aktualisasi di 30 hari mendatang. Sekian untuk itu saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak penguji atas saran-saran yang diberikan, dan untuk Pak Umar tadi disesuaikan saja peraturan sebelumnya dengan Perlan 10 ya, berdasarkan berakhlak kita ya, bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan. Kemudian nanti juga beberapa hal yang sudah disampaikan, dan nanti mohon penguatan-penguatan aktualisasi nilai dalam Bapak pendeskripsian di laporan hasil betul-betul merujuk pada kode perilakunya. Jadi sudah disiapkan setiap nilai itu ada 3 kode perilaku. Dan bagaimana kode perilaku itu menjadi dasar rujukan kita. Bapak mau bikin apa, jangan lupa Bapak merujuk ke kode perilaku yang mana. Ya, karena itu sudah dalam ada peraturan berapa Pak ya tentang berakhlak yang core value itu. Ya, jadi betul-betul di situ sudah disiapkan 3 kode perilaku untuk 1 nilai. Maka kuatkan untuk mengetahui bahwa saya sedang beraktivitas di mana, kemudian rujukan yang mana, atas nilai apa. Demikian Pak Umar, terima kasih banyak. Semangat ya, semangat sehingga mendeskripsikannya tadi nanti enak. Oke, terima kasih, sukses selalu Bapak penguji, terima kasih banyak, Ibu Mentor, terima kasih. Sukses Bapak Pak Umar, dan saya kembalikan ke Pak Akbar. Tapi Pak Akbar, silakan. Dewi.
Eh, Terima kasih Bu Dewi. Iya, makasih banyak. Demikian seminar rancangan aktualisasi atas nama Umar Al-Faruqi. Terima kasih kepada penguji, kepada coach dan mentor yang telah mendampingi peserta. Ya. Seminarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta dan mentor, saya persilakan untuk meninggalkan ruang seminar. Ya. Terima kasih. Izin Bisa lift, Pak. keluar. Assalamualaikum. Keluar, Ya, Bu. bisa keluar dari room. Ya. Ya, Bu. Iya Bu, iya Bu. Izin Terima kasih, lift, Bu. Pak. Assalamualaikum. Ya,